wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yustika Vela Sufa, mahasiswi program S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai daur operasional siklus pengeluaran untuk transaksi pembelian persediaan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita. Dengan adanya kolaborasi antara smartphone dan internet, batasan informasi nyaris tidak ada. Kita tidak lagi bersusah payah untuk mencari informasi melalui media cetak, karena semua informasi dapat kita akses hanya dengan jari jemari saja. Sebagai kaum milenial, kita dituntut untuk mampu melihat peluang yang ada dengan kemudahan akses internet saat ini. Kita juga dituntut untuk mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas yang kita miliki di masa pandemi seperti ini, di mana keterbatasan mobilitas membuat sebagian orang hanya melakukan aktivitasnya melalui smartphone saja. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan peluang yang terbuka lebar di depan mata kita dengan baik dan bijak. Salah satunya dengan menjalankan usaha atau bisnis berbasis internet. Oleh karena itu, untuk memudahkan merancang atau menyusun skema bisnis yang kita inginkan, kita dapat menggunakan sistem informasi akuntansi sebagai alat bantu dalam hal merancang bisnis. Konsep sistem informasi akuntansi dalam usaha BP Sampo terdiri dari 3. Yang pertama ada sistem. Sistem ialah sekumpulan dari bagian-bagian sumber daya yang saling berinteraksi dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Usaha BP Sampo merupakan usaha yang bergerak di bidang kecantikan. Usaha produk sampo ini merupakan usaha yang berawal dari masalah saya dengan rambut saya. Karena ketika setelah memakai hijab, rambut saya menjadi lepek dan mudah rontok. Berangkat dari hal itu, saya mencoba praktik dan berinovasi menciptakan sampo dari bahan alami, yaitu sampo bunga telang. Bunga telang mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral, sehingga dapat membantu mencegah rambut rontok dan menjaga kesehatan kulit. Oleh karena itu, saya berinisiatif mencoba memasarkan produk sampo yang saya buat sendiri, tentunya dengan kemasan yang kekinian dan menarik bagi kaum milenial. Nama yang saya pilih untuk produk sampo saya yaitu BP Sampo, merupakan singkatan dari Butterfly Pea Sampo. Harapan saya dapat memperoleh keuntungan dari produk yang telah saya buat ini. Selanjutnya, konsep SIA yang kedua ada informasi. Informasi ialah suatu data yang diolah dan diorganisasikan hingga menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi pihak yang berkepentingan guna mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Informasi yang didapat dari usaha BP Sampo yang pertama ada mutu layanan. Mutu layanan terkait dengan kinerja dan performa pemberi layanan guna memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, ada keuangan terkait dengan perolehan keuntungan dan perkembangan usaha dari periode ke periode. Semua informasi tersebut digunakan dalam hal pengambilan keputusan. Konsep SIA yang ketiga ada akuntansi. Akuntansi ialah pencatatan, mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengomunikasikan data ekonomi, pemeliharaan data, serta penyajian informasi keuangan. Seluruh kejadian dan transaksi dalam usaha BP Sampo dicatat dan dibukukan untuk kemudian disusun menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari usaha BP Sampo masih sederhana, yaitu terdiri dari laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Selanjutnya yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal bertujuan untuk pembagian fungsi dan tugas guna mencegah terjadinya kecurangan,
sehingga aktivitas usaha dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai. Unsur-unsur pengendalian internal pada usaha BP Sampo yang pertama ada pemisahan fungsi. Agar usaha dapat berjalan lancar, maka perlu adanya pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi ini terdiri dari bagian pengendalian persediaan, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian gudang, bagian finance, dan bagian akuntansi. Yang kedua, ada SDM yang cakap di bidangnya. Dalam menjalankan usaha, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya. Yang ketiga, ada transaksi. Seluruh transaksi dan kejadian yang berkaitan dengan usaha BP Sampo harus segera dicatat. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya transaksi yang kurang atau lupa dicatat. Yang keempat, ada otorisasi. Otorisasi digambarkan dengan adanya sistem wewenang yang jelas atau setiap kejadian perlu adanya legalitas. Yang kelima, yaitu pencatatan. Adanya prosedur pencatatan yang baik sehingga memberikan perlindungan terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang keenam, yaitu pembanding. Perlu adanya catatan-catatan dari awal usaha dijalankan hingga seterusnya, sehingga ada data pembanding apakah suatu usaha telah dilaksanakan dengan baik atau masih perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Siklus pengeluaran untuk transaksi pembelian persediaan pada usaha BP Sampo. Siklus pengeluaran merupakan proses pembayaran berbagai kewajiban yang timbul dari sistem pembelian. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa kreditor yang valid menerima jumlah terutang yang benar ketika kewajiban jatuh tempo. Jika sistem tersebut melakukan pembayaran lebih awal, maka perusahaan akan melepas penghasilan dari bunga yang seharusnya didapatkan atas dana tersebut. Akan tetapi, jika kewajiban terlambat dibayar, perusahaan akan kehilangan diskon pembelian atau dapat merusak peringkat kreditnya. 4 aktivitas dasar pada siklus pengeluaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pembuatan surat permintaan pembelian. Yang kedua, ada penerimaan barang. Yang ketiga, ada pengeluaran kas. Dan yang keempat, ada pencatatan akuntansi. Pembuatan surat permintaan pembelian. Berdasarkan surat permintaan pembelian dari bagian pengendalian persediaan, bagian pembelian membuat purchase order yang ditandatangani oleh direktur yang terdiri dari 5 lembar. Kemudian didistribusikan kepada pemasok, bagian finance, bagian akuntansi, bagian gudang, dan untuk arsip bagian pembelian. Penerimaan barang. Berdasarkan purchase order, pemasok akan mengirimkan barang-barang yang dipesan kepada bagian gudang. Setelah barang diterima di gudang, maka akan diperiksa oleh bagian penerimaan barang dengan membandingkan atau mencocokkan antara purchase order dengan surat jalan. Jika sesuai, maka surat jalan akan ditandatangani. Apabila terdapat kekurangan atau catat barang, maka bagian penerimaan barang segera melaporkan hal tersebut kepada bagian pembelian untuk dilakukan retur. Setelah proses pengecekan tersebut selesai, bagian penerimaan segera mencatatnya ke dalam buku penerimaan dan mencetak surat penerimaan barang 3 lembar yang didistribusikan ke bagian finance, bagian akuntansi, dan arsip untuk bagian gudang. Pengeluaran kas. Berdasarkan dokumen purchase order, surat jalan, surat penerimaan barang, dan invoice dari pemasok, bagian finance akan melakukan pembayaran kepada pemasok sebelum tanggal jatuh tempo. Pencatatan akuntansi.
Bukti pengeluaran dari bagian finance oleh accounting dan manajer keuangan akan ditandatangani dengan dilengkapi dengan bukti pendukung. Jika proses tersebut telah selesai, maka bagian akuntansi menggabungkan semua dokumen dan membuat laporan pembelian setiap bulan urut sesuai dengan tanggal. Berangkat dari pengalaman yang saya miliki dalam hal merancang bisnis usaha BP Sampo, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menerapkan konsep sistem informasi akuntansi yang terdiri dari konsep SIA itu sendiri, pengendalian internal, serta daur operasional yang terdiri dari siklus pengeluaran, siklus pendapatan, siklus pembelian, siklus produksi, serta siklus keuangan. Sehingga diharapkan rancangan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Demikian video penjelasan mengenai daur operasional siklus pengeluaran untuk transaksi pembelian persediaan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.